punten mengganggu waktunya. Hari ini saya ada tugas Pak untuk modul 3.1 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Luar biasa. Saya sudah mau 2 tahun dari kepala sekolah, ini adalah suatu pembelajaran yang baru tentang di mana kita mau mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang dasarnya tentang dilema etika atau bujukan moral. Istilah ini sebenarnya istilah yang baru buat saya. Tetapi ketika kita melihat konteksnya, ternyata ini tidak jauh juga tentang masalah kepemimpinan leadership dalam mengambil suatu keputusan, baik itu yang keputusannya berdasarkan adanya 2 pertentangan antara benar dan benar, ataupun benar dan salah, itu real jelas ya. Atau kalau dulu mungkin sering juga disebut manajemen konflik ya, kalau dulu itu waktu kuliah saya peroleh. Nah, untuk sekarang dengan istilah dilema etika ini, dalam mengambil keputusannya, langkah-langkahnya seperti apa sih? Paling kan kita harus melihat dulu latar belakang masalahnya apa dulu. Kalau permasalahannya itu di guru ataupun di siswa, kita harus melihat dulu latar belakangnya seperti apanya. Ketika kita berbicara dilema etika, ketika salah satu atau dua-duanya merasa benar dirinya, itu adalah suatu hal yang sulit mempertemukannya. Sebenarnya sulit mempertemukan karena merasa dirinya benar. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita melaksanakan yang namanya rapat kenaikan kelas, ya, di mana ada salah satu guru yang merasa bahwa anak tersebut merasa layak untuk tidak naik dengan dasar-dasar pemikirannya secara sudut pandang dia. Ada juga guru yang berpendapat bahwa anak itu memang harusnya naik karena berdasarkan pengamalan dia segala macam, dia itu merasa naik. Nah, ini dua-duanya merasa benar dengan pendapatnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana saya menengahinya? Untuk seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, di saat kita dipertemukan dalam suasana seperti itu, kita harus melihat dulu fungsi kita sebagai kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Apa yang menjadi kebijakan kita, dasarnya apa? Bukan hanya sebatas unsur hukum negara, hukum agama, dan hukum sosial, bukan itu yang dimaksud, itu karena terlalu luas. Yang kita ambil sekarang dari regulasi aja. Misalnya apa sih regulasi tentang kenaikan anak itu seperti apa? Bagaimana anak dinyatakan tidak naik atau tidak lulus KKN seperti apa? Nah, kalau kita pendekatan ke sana, kita artinya seperti robot, dan mau nggak mau kita harus seperti robot dalam memutuskannya. Suka ataupun tidak suka, kita tetap harus memutuskan. Nah, itulah yang namanya dilema etika, di mana kita harus berusaha berdiri di 2 titik yang saya mengganggu waktunya ya. Hari ini tugas dari pendidikan yaitu bagaimana pengambilan keputusan sesuai dengan untuk yang pertama saya ambil bagaimana selama ini pada dasarnya pada saat ada suatu kasus ini adalah terkait kantin ya, dalam kebijakan yang mengkomunikasikan terlebih dahulu pada sedikit, lalu kita bersama-sama membahas yang menganalisa kasus ini terkait dengan solusi-solusi yang bisa kita ambil itu yang
lebih dikomunikasikan kepada tim sih. Jadi kita bisa lihat kasus itu terkait dengan rujukan moral atau juga etika. Kalau terkait dengan rujukan moral ya tentu saja sudah tidak menjadi pertimbangan lagi ya. Biasanya yang perlu diskusi lebih lanjut adalah terkait dengan selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama dua-duanya benar dan juga sama-sama dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Jadi memang dua hal yang dua-duanya sama-sama baik. Bagaimana? ya berkaitan dengan itu. Ya memang diperlukan kita memiliki data yang lengkap dari masing-masing kasus, kemudian apalagi kalau berkaitan dengan pemilik kebajikan moral ya, dua-duanya memiliki kebajikan, kemudian berpihak pada yang ini dan tentunya sama itu apapun nanti harus bisa kita bertanggung jawab. Nilai-nilai selain kebajikan moral dan juga kepada yang bersama itu visi dari itu menjadi bahan-bahan pertimbangan. Dan saya pribadi bukan tipe orang yang memang melaksanakan segala sesuatunya memang pemikiran saya saja. Saya lebih sangat berkomunikasi dengan tim manajemen meskipun pada akhirnya nanti keputusan memang saya jadi dengan data kita menganalisa kita mengambil keputusan yang baik untuk keduanya. Iya itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu ya kalau yang salah satu kasus misalkan dengan salah satu siswa yang tidak hadir secara berturut-turut dan kemudian diinformasikan oleh tim konseling. Pada saat konseling saya harus mengetahui detail permasalahannya, kemudian sejauh mana konseling ini sudah juga mencari data